Niat itu sangat senjata yang sangat luar biasa. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan niatul mar'i khairun min amalihi au kama qala. Niatnya seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat. Mana suaranya dong? Ini ketara laparnya dari suaranya ini. Alhamdulillah. Ini kita sekarang di segmen Sahabat Ramadan ini sebenarnya kita akan membahas berbagai hal. Intinya keilmuan tentang agama Islam, baik itu misalkan tentang hazanah tentang Ramadan atau juga bahkan akidah, bahkan fikih dan juga tasawuf. Dan ini sekarang kita laparnya ini sudah. Orang lapar itu dari pembicaranya sudah ketahuan. Sekarang kita akan membahas tentang ada 10 hal yang memang menjadi prinsip dari setiap orang mukmin dan seharusnya itu menjadi pegangan hidup. Tapi ini ya memang pegangan hidup, literally memang pegangan hidup. Orang harus memiliki hal tersebut biar menjadi orang yang menjadi termasuk jajaran kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Satu dari ke-10 itu kita akan bahas saat ini. Apa pegangan hidup yang bisa kita peroleh? Dan ini saya sangat mengharap nanti saat sahabat Ramadan sekalian pulang ke rumahnya masing-masing, ini dijadikan pegangan. Ini dimanapun, misalkan kamu ada di Madura atau di luar Jawa atau dimanapun, maka jangan sampai melupakan 10 dari pegangan hidup ini. Ya, ini kita akan bahas satu. Yang pertama dari pegangan hidup itu adalah yang pertama an-niyah as-shadiqah al-waqi'ah. Niat yang benar yang menetap. Niat as-shadiqah al-waqi'ah. Nah, ini bagaimana maksudnya? Kita perinci satu persatu. Niat itu sangat senjata yang sangat luar biasa. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan niatul mar'i khairun min amalihi au kama qala. Niatnya seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Amal tanpa niat itu tidak akan berbuah apa-apa. Tapi kalau niat saja itu sudah mendapat pahala tanpa mengerjakan. Makanya itu kita membutuhkan niat yang baik. Dalam segala hal, kita misalnya mau pulang ke rumah harus pakai niat yang baik. Kita mau pergi kemana, merantau, kita harus niat yang baik. Kita mau buka usaha, niat yang baik. Kenapa? Saya teringat kepada salah satu daunnya pujangga, Pramudia Anantatur. Dikatakan adilah semenjak di pikiran. Kamu harus berbuat adil semenjak ada di pikiran. Yang harus terlintas di pikiranmu, apapun itu harus yang baik, biar nanti keluarnya baik. Kalau kamu adil di pikirannya, maka kemungkinan besar kamu akan berbuat adil. Tapi kalau memang sudah di pikiranmu ingin menipu orang, misalnya naudzubillah, di pikiranmu ingin misalnya menghasut orang, ingin mengerjakan hal yang bukan-bukan, maka outputnya pun juga negatif. Naudzubillah min dzalik. Itu adalah makanya niat yang baik itu harus menjadi pegangan. Tapi tidak cukup niat. Karena mencukup niat bahaya. Nah, makanya baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis arba'innya itu di awal itu dijelaskan wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu sesuai dengan niatnya. Yang menentukan pekerjaan itu adalah sesuai niatnya. Dikatakan oleh ulama yang dimaksud niat itu adalah azmul qalbi. Wal muradu bi niyah azmul qalbi. Yang dimaksud as-shadiqah apa? Tadi itu niat shadiqah al-waqi'ah. 3 itu harus ada semua. Shadiqah itu apa? Inha'uha lil fi'li wat tarki lil rabbi. Kamu melaksanakan niatnya. Kamu berniat melakukan sholat, ya kamu melakukan sholat. Jangan hanya niatnya aja. Kamu misalnya saya berniat, saya meninggalkan kemaksiatan, ya tinggalkan kemaksiatan. Itu semuanya untuk apa? Lirabbi, untuk Tuhan. Maka dikatakan kita harus bertahan karena kita bertuhan.
Ingat itu. Kita ya karena kita bertuhan, ya kita harus berusaha menahan diri semuanya itu. Misalkan kita malas yang mau melakukan sholat, ya maka kita bertahan untuk melakukan bersolat. Kita misalnya kebelet ingin melakukan maksiat, kita tahan itu, kita tinggalkan maksiat. Inha uha lil fi'li wa tarki lirrabbi. Itu adalah prinsip pedoman yang pertama. Tapi pedoman yang pertama itu tidak cukup dengan hanya niat yang memang dikerjakan, enggak. Tapi juga al-waqi'ah. Ingat ya, niat, shodiqoh, waqi'ah. Apa yang dimaksud waqi'ah itu? Kata ulama, istimraruha ala hadhil hullah al-athirah. Istimraruha ala hadhil hala al-athirah. Kita harus istimrar. Jadi bukan hanya saya niat sholat, wis kita sholat sekali aja udah, ya bukan kayak gitu. Tapi harus istimrar, istimrar. Kita berkelanjutan, terus. Makanya dulu ada orang yang bertanya apa kepada sahabat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa niat ibadah yang paling utama itu? Ternyata jawabannya bagaimana? Jawabannya Sayyidina Ali itu adwa muha wa inqallah. Ibadah yang memang istiqomah meskipun sebentar, meskipun sedikit. Jadi misalkan lebih baik mana kamu ibadah 2 rakaat, ibadah sunnah 2 rakaat tiap hari terus menerus, dengan misalkan 10 rakaat 1 kali tapi udah tidak sholat lagi. Lebih baik yang 2 rakaat yang terus menerus. Makanya itu dikatakan niat shodiqoh al-waqi'ah. Tidak hanya putus kepada shodiqohnya saja, tapi juga waqi'ah. Maka itu pedoman yang pertama, yang mana kamu harus itu istilahnya tumancepke nenjero dodo, kata orang Jawa itu, ngerti? Harus pemasok karok perongate. Pemasok ke dalam ate. Itu harus itu. Jadi kamu kemana aja niat yang baik. Tapi tidak cukup niat yang baik, lakukan hal tersebut. Saat kamu melakukan, tidak cukup melakukan, tapi upayakan hal itu terus-menerus. Kenapa kok harus continue istilahnya? Karena ini kata Imam Al-Ghazali disebutkan li'anna litikrar ta'tsiran laisa li ghairi. Apa artinya itu? Karena urusan takror, terus-menerus tikror, itu ada efek, ada takdir yang mana tidak bisa didapat dari selainnya tikror. Contoh, misalkan kamu baca 10 buku tentang bagaimana caranya bersepeda motor. Kamu gak pernah bersepeda motor. Bersepeda 1 kali bisa nggak? Nggak bisa. Kamu misalnya nonton tutorial bagaimana caranya mengendarai mobil. Hampir misalnya semalaman suntuk kamu nonton video tentang hal itu, besoknya kamu nyalakan mobil, bisa nggak langsung lancar di jalanan nikung-nikungan, bisa nggak? Tidak bisa. Kamu bisa memiliki hal itu dengan istilahnya dengan melekat kepada menjadi malakah karakter kamu kalau terus-menerus. Sama, waktu kamu sholat pertama kali mungkin kuk-klukuan dulu itu, kamu waktu kecil kuk-klukuan. Tapi itu sudah menjadi terbiasa. Dan saat terbiasa, sebagaimana pepatah Madura yang diarab-arabkan, likulli tomanin nyamanun. Kalau ketomanan ya nantinya nyaman, bahaya itu. Orang misalnya dulu, orang gak ngerokok biasa, biasa. Saya sampai sekarang nggak ngerokok, ya lihat orang ngerokok ya biasanya biasa aja gitu. Tapi kalau orang sekali udah merokok ya mungkin masih gak enak, 2 kali 3 kali. Kalau sudah sering kali, maka justru dia berkali-kali harus merokok terus. Makanya itu adalah bagaimana efeknya orang kalau tikror. Efeknya orang makanya kalau di muhafadzah itu harus nakror terus. Kenapa? Ya biar itu sudah menjadi, kita mengucapkannya sudah autopilot. Kita bisa terus-menerus kayak gitu. Orang misalnya baca kitab, kalau dia hanya hafal alfiyah misalkan, tapi dia bahkan bukan hanya hafal, paham, tapi dia gak pernah mempraktekkan secara langsung, maka itu sulit. Jadi setiap misalkan ini dibaca rofa, kena apa? Dalam sepersekian detik dia bisa langsung mengharokatinya. Intuisi seperti itu ya karena dia memang memiliki kebiasaan. Sama misalkan kamu sudah terbiasa berkendara,
biasa sepeda motoran, ya maka kamu nikungan nyari jalan itu sudah menjadi malakah, sudah menjadi karakter. Ya tinggal karakter kita mau dibentuk menjadi karakter baik atau buruk. Nah, makanya pegangan yang pertama itu adalah niat as-shadiqah al-waqi'ah. Niat yang mana niatnya itu dikerjakan, dan saat dikerjakan itu harus terus-temeruskan. Nah, apa ya? Bagaimana tandanya kalau kita sudah mengerjakan hal yang semacam itu? Kata ulama di sini, tandanya kita kalau sudah memiliki prinsip yang pertama itu, kita tidak akan meninggalkan sesuatu kebaikan itu gara-gara terpengaruh oleh sesuatu yang lain. Misalkan kita sudah enak sholat, maka kita tidak akan meninggalkan sholat meskipun alasan apapun. Atau kita misalnya sudah biasa sedekah misalnya, kita tidak meninggalkan sedekah sekecil apapun itu kalau kita meskipun misalkan suatu saat karena misalkan nabung untuk apa gitu, ya enggak, karena itu memang sudah kebiasaan. Kita memang kebiasaan sholat malam. Kalau memang kita memiliki niat shadiqah waqi'ah kayak tadi, maka kita selalu sholat malam, toh meskipun misalnya ngantuknya luar biasa. Nah, karena itu sudah menjadi karakter diri kita. Sama kayak kita misalkan kita semepet apapun keuangan, sekrisis apapun uangan. Kalau kita sudah kebiasaan ngerokok, kalau nggak ngerokok itu nggak bisa. Itu memang kalau kita sudah memiliki niat shadiqah waqi'ah, maka saat menjadi karakter, maka kebaikan itu sudah menjadi di dalam diri kita sendiri, sudah menyatu dengan diri kita sendiri. Nah, ini adalah satu dari 10 prinsip yang memang untuk 9-nya nanti kita bahas di segmen yang lain. Tapi ini setidaknya saat pulang dari sini, gak usah nunggu besok, tapi saat pulang dari sini kita harus memiliki tekad itu. Saya harus memiliki niat shadiqah waqi'ah. Semoga kita menjadikan diri kita dengan niat yang baik menjadi orang-orang yang baik. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Kalau memang misalkan ada dari sahabat Ramadan sekalian ada yang perlu dipertanyakan atau bahkan usulan atau kritikan, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.